pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya, sehingga di sini saya bisa mempresentasikan tesis saya. Selamat pagi, Bu Yulia, selaku dosen pembimbing saya, dan juga para Bapak Ibu dosen penguji. Di sini saya Sapita Kasari ingin mempresentasikan tentang tesis saya, yaitu analisis niat beli produk eco-fashion di Indonesia dengan integrasi teori perilaku terencana, nilai konsumsi hijau, dan juga kebutuhan akan keunikan. Di sini yang pertama dari bab satu pendahuluan, di sini ada data dari isu lingkungan global bahwa industri fashion menyumbang hampir 10% dari emisi karbon global dan diprediksi akan naik 50% pada tahun 2030. Dan untuk di Indonesia, limbah tekstil sendiri, maksudnya kain menyumbang 2,5% dari total sampah komposisi nasional. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, untuk kesadaran lingkungannya, sebanyak 92% responden warga Indonesia itu sangat khawatir terhadap kerusakan lingkungan. Dan terkait dengan minatnya, data dari Jackpad, yaitu 7 responden tertarik menerapkan zero waste, namun hanya 16% benar-benar menerapkannya. Dan di sini juga ada data mengenai penggunaan eco-friendly product, di mana 84 responden pernah membeli atau menggunakan produk ramah lingkungan dengan alasan 38% untuk melindungi lingkungan, 8% lebih sehat, 16% kualitas baik, 8% merasa lebih berkelas, 6% mengaruhi lingkungan sosial, dan 6% lagi karena tren. Berdasarkan dengan SDG 12, penelitian ini berupaya merespon industri fashion yang sering mengabaikan keberlanjutan dengan menawarkan eco-fashion. Nah, eco-fashion sendiri menurut Paul Engineer 2018 yaitu produk fashion yang minimalkan dampak lingkungan dan memaksimalkan manfaat sosial melalui penggunaan material berkelanjutan, organik, dapat terurai, daur ulang, serta proses produksi yang ramah lingkungan. Nah, sebelumnya peneliti juga melakukan survei awal di mana 84,8% dari 33 responden mengetahui produk eco-fashion. Nah, ini ada beberapa list tentang dan lokal yang ada di Indonesia yang menggunakan prinsip eco-fashion. Ada Sukacita, Sejauh Mata Memandang, dan berbagai macam sebagainya. Ini juga selain itu peneliti juga melakukan wawancara dan juga eksplorasi internet dan juga mencari data-data yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di dalam prestasi ini. Dan peneliti juga melakukan membaca beberapa jurnal, yaitu ada Aidin dan juga Kumar, di mana akhirnya memodifikasi kerangka teori perilaku terencana dan menambahkan nilai konsumsi hijau dan kebutuhan akan keunikan dan yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi minat beli eco fashion di Indonesia. Nah, ini adalah rumusan masalahnya, di mana industri fashion itu menyumbang signifikan limbah tekstil Indonesia berdasarkan data dari KLHK. Kategori kain itu 2,55% dari total sampah nasional. Dan kesadaran lingkungan itu sebenarnya sudah tinggi. Namun, dari 78% yang memang terkait dengan zero waste, hanya 16% yang benar-benar melakukannya berdasarkan data dari Cikpet. Nah, niat beli eco fashion itu juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan juga nilai pribadi. Itu juga tertera dalam data yang disajikan oleh Goodstart tahun 2024. Nah, di sini juga dari penelitian terdahulu, yaitu dari Aidin yang juga Kumar. Nah, namun studi tersebut itu belum komprehensif terjadi di Indonesia, sehingga perlu diuji dengan kerangka TPB, melakukan hijau dan kebutuhan akan keunikan. Di sini pertanyaan penelitiannya yaitu, apakah norma subjektif berpengaruh positif pada niat beli produk fashion? Apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif pada niat beli produk fashion? Apakah sikap berpengaruh positif pada niat beli produk fashion? Apakah nilai konsumsi hijau berpengaruh positif pada niat beli produk fashion? Apakah kebutuhan akan keunikan berpengaruh positif pada niat beli produk fashion? Tujuan penelitian ini adalah menguji variabel-variabel tersebut pada niat beli produk fashion. Nah, selanjutnya manfaat penelitian di sini juga ada bagi akademisi dan juga bagi praktisi. Di sini lingkup penelitian ini menggunakan dan modifikasi kerangka penelitian dari Aidin dan juga Kumar menggunakan 5 variabel tadi dengan menggunakan nantinya akan dilakukan survei secara online dengan metode analisis PLSM. Dan sampel yang digunakan adalah individu yang belum pernah membeli produk fashion. Landasan teori. Di sini ada beberapa landasan teori, yaitu pertama ada eco-fashion. Eco-fashion adalah pendekatan mode yang menggunakan dimana dimenggunakan dengan alami, organik, benda terurai maupun hasil dari daur ulang dengan proses produksi yang bertanggung jawab lingkungan. Lalu ada teori kontrol perilaku, di sini merupakan pengembangan dari TRA yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat berperilaku yang terbentuk dari 3 komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan norma perilaku yang dipersepsikan. Lalu di sini adalah beberapa definisi dan landasan teori dari beberapa variabel. Itu pertama norma subjektif, yaitu norma subjektif individu terhadap tekanan hasil dari orang lain di sekitarnya. Lalu ada kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mencerminkan sejauh mana individu merasa mampu memiliki kesempatan dan kendali untuk membeli performa lingkungan. Lalu ada sikap juga, di mana ini berkaitan dengan penilaian individu terhadap suatu perilaku berdasarkan keyakinannya. Lalu ada nilai konsumsi hijau, mencerminkan
sejauh mana individu memprioritaskan lingkungan dan keputusan konsumsinya. Lalu ada kebutuhan akan keunikan, yaitu sifat kepribadian dalam individu untuk menentukan diri melalui pilihan konsumsinya. Lalu ada niat beli product fashion, yaitu keinginan individu untuk membeli produk fashion yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini adalah hipotesisnya. Yang pertama adalah norma subjektif pengaruh positif pada niat beli produk fashion. Kedua ada kontrol perilaku yang bersubjektif pengaruh positif pada niat beli produk fashion. Tiga ada sikap berpengaruh positif pada niat beli produk fashion. Ada nilai konsumsi hijau berpengaruh positif pada niat beli produk fashion. Lalu yang kelima adalah kebutuhan akan keunikan berpengaruh positif pada niat beli produk fashion. Ini adalah model penelitiannya, di mana ini adalah modifikasi dari ID dan juga Umar. Ini ada 3 metode penelitian. Di sini ada definisi operasional dan juga indikator penelitiannya. Di sini terkait dengan definisi yang digunakan dalam penelitian ini, dan untuk indikator penelitiannya juga digunakan dari beberapa referensi dari jurnal yang saya baca. Ini ada nama subjektif untuk melakukan mendeskripsikan sikap, lalu di sini ada nilai konsumsi hijau, kebutuhan akan keunikan, niat beli produk fashion. Dan di sini digunakan untuk dalam kuesioner yang disebarkan. Ini ada desain penelitian menggunakan deskripsi kuantitatif, menggunakan data primer dengan melakukan survei secara online, dengan sampelnya ada responden yang belum pernah membeli produk fashion. Dan untuk ukuran sampelnya, menurut RDKK, menggunakan untuk PLS menggunakan minimal 5-10 kali jumlah item. Di sini terdapat 27 item, sehingga sampel minimum adalah 135 sampai 270 responden. Untuk metode pengambilan sampelnya, yaitu probability sampling dengan teknik purposive sampling, di mana kriteria respondennya adalah WNI, usia minimal 18 tahun, dan belum pernah membeli produk fashion. Digunakan juga skala Likert, yaitu 1-5, di mana 1 sangat tidak setuju, yang kelima sangat setuju. Dan sebelum melakukan ke uji besar, sampel besar, di sini juga peneliti melakukan uji pilot, yaitu pengujian outer model dan uji validitas dan juga uji reliabilitas. Ini ada teknik analisis data, yaitu menggunakan outer model, inner model, dan juga pengujian hipotesis. Ini ada analisis pembahasannya. Ini adalah profil responden, di mana kuesioner disebarkan melalui berbagai macam platform media sosial, itu WhatsApp, Instagram, TikTok, maupun X, di mana terkumpul 305 responden, namun setelah dilakukan data cleaning, hanya terdapat 279 responden yang memenuhi kriteria responden. Ini adalah gambar dari profil responden. Ini juga, dan berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas responden dan pendidikannya adalah perempuan dari generasi Z, yaitu usia 18-28 tahun, berpendidikan S1, sudah bekerja, berdomisili di DKI Jakarta, dengan penghasilan menengah 5-7,5 juta, serta pengeluaran fashion dari 50-500 ribu per bulan. Ini adalah hasil dari statistik deskriptifnya. Sini ada menunjukkan rata-rata dari setiap variabel dan juga indikator, dan juga menunjukkan bahwa rata-ratanya positif, dan juga standar deviasinya juga tersebar merata, yaitu 0,720 sampai 1,96, menunjukkan bahwa jawaban responden variatif. Ini adalah yang pertama adalah kita melakukan pengujian outer model. Nah, di sini yang pertama untuk outer model, yang pertama adalah validitas konvergen, di mana maksudnya bahwa indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut benar-benar berkumpul pada suatu konstruk itu. Di sini ada untuk validitas konvergen dilakukan 2, yaitu loading factor dan juga AVE. Di sini juga dari loading faktornya juga valid karena memenuhi ambang batas, yaitu 0,70. Dan juga AVE-nya juga valid karena memenuhi ambang batas, yaitu 0,50. Dan dari hasil ini didapatkan bahwa indikator tersebut kuat mempresentasikan konstruknya masing-masing dan sudah cukup berkumpul pada konstruknya masing-masing. Lalu yang kedua dalam evaluasi outer model itu validitas diskriminan, untuk memastikan setiap konstruk itu benar-benar beda dari satu sama lain, tidak tumpang tinggi. Di sini ada Kosodi yang juga Fornal-Laker criterion. Dan di sini loading indikator bisa kita lihat dari cross-loading, loading indikator terhadap konstruknya sendiri itu lebih besar dibandingkan di konstruk lain. Jadi dinyatakan valid karena tidak lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. Dan juga untuk Fornal-Laker diketahui bahwa akar kuadrat AVE lebih besar daripada seluruh korelasi antar konstruk. Maka seluruh variabel ini dinyatakan valid dan memenuhi syarat diskriminan validity. Sehingga dapat diketahui bahwa konstruk tersebut lebih dekat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain. Next ada konstruk reliability, untuk menilai konsistensi internal sebuah konstruk, apakah seluruh indikator yang bekerja sama seirama dalam mengukur konsep yang sama. Di sini dinilai dengan korban alpha dan juga composite reliability atau CR. Dan di sini korban alpha juga sudah memenuhi nilai ambang batas minimal yaitu 0,70 sehingga dianggap reliable. Lalu untuk CR-nya juga memenuhi ambang batas minimum yaitu di atas 0,70 sehingga dinyatakan reliable. Di mana indikator tersebut masing-masing memiliki konsistensi yang sangat baik dalam mengukur variabel. Lalu untuk uji selanjutnya adalah uji inner model. Di sini dilakukan yaitu R-square dan juga T-square. Untuk R-square digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini nilai R-square-nya adalah 0,562 yang menunjukkan 56,2% variasinya pembelian produk fashion dapat dijelaskan oleh variabel SN, PBC, AT, GCV, maupun NFU. Dan modelnya juga memiliki deviasi moderat sehingga dapat menggambarkan hubungan antar variabel dengan cukup baik.
Kemudian selanjutnya ada T-square untuk menilai tingkat kemampuan model dan memprediksi hubungan antar faktor eksogen maupun endogen. Di sini nilainya dari 0,536, yaitu lebih dari 0, menunjukkan bahwa bernilai positif, sehingga model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Lalu selanjutnya adalah model fit atau kecocokan model dinilai dengan dari SRNR dan juga FFI. Di sini nilai SRNR yaitu 0,064 kurang dan dinyatakan kurang dari 0,08. Nah, sehingga model tersebut memiliki kecocokan yang baik antara data empiris dan juga model yang diestimasi. Untuk nilai NFI yaitu 0,809 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang memadai sehingga model dinilai fit dan juga representatif terhadap data penelitian. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Ini menunjukkan bahwa seluruh hipotesis memiliki arah hubungan positif dan signifikan dengan seluruh nilai p-value-nya kurang dari 0,05 dan t-statistiknya yaitu lebih dari 1,96. Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel mengaruh positif dan signifikan pada niat beli product efficient, sehingga seluruh hipotesis menyatakan bahwa hasilnya didukung. Ini adalah pembahasan uji hipotesis yang pertama, yaitu norma subjektif mengaruh positif pada niat beli product efficient, hasilnya didukung dan signifikan. Nah, hal ini selaras dengan teori perilaku terencana bahwa niat berlaku melalui norma subjektif. Dan itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aydin juga Farzin 2003, yaitu norma subjektif merupakan salah satu prediktor dalam niat beli produk efisien. Dan penelitian ini juga sesuai dengan Nguyen dan juga Kojin yang menegaskan bahwa pengaruh sosial lebih kuat pada budaya kolektivistik, terutama seperti contohnya di Indonesia, mana keputusan pembelian dipengaruhi oleh penerimaan sosial. Lalu kedua adalah kontra perilaku yang dipersepsikan pengaruh positif pada niat beli produk efisien, hasilnya didukung dan signifikan. Nah, hal ini juga sesuai dengan teori perilaku terencana atau TPB, itu kontrol perilaku yang dipersepsikan merupakan salah satu prediktor utama dalam niat berperilaku. Hal ini juga konsisten dengan penelitian dari Kumar, Aydin, juga Nicolau bahwa persepsi terhadap harga, akses maupun kemampuan finansial mengaruhi signifikan terhadap niat beli keberlanjutan. Nah, penelitian di negara berkembang juga seperti di penelitian oleh Nguyen dan juga Abrar juga menemukan bahwa ketika konsumen mengatasi hambatan eksternal, niat beli produk hijau meningkat secara signifikan, dan hal itu juga sama terjadi di Indonesia. Lalu, selanjutnya adalah sikap pengaruh positif pada niat beli produk fashion, hasilnya didukung dan signifikan. Hal ini juga sesuai dengan teori perilaku terencana TPB bahwa sikap mempengaruhi niat untuk berperilaku. Nah, ini juga sesuai dengan penelitian dari Kumar dan juga Nicolau bahwa sikap pengaruh kuat dalam niat beli produk hijau. Penelitian Nguyen dan juga Kojin menunjukkan bahwa sikap positif juga meningkatkan niat beli terutama di masyarakat yang budaya kolektivitas. Dan sikap positif terbukti memperkuat niat beli eco-fashion terutama di Indonesia karena menganggap pembelian produk berkelanjutan sebagai tindakan yang etis secara menilai terhadap kesehatan lingkungan. Lalu selanjutnya adalah nilai konsumsi hijau mengaruh positif pada niat beli produk eco-fashion, hasilnya juga didukung dan signifikan. Hal ini juga dapat diketahui bahwa variabel GCV memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan hal itu juga sesuai dengan penelitian dari Aydin maupun Fasnian, di mana bahwa konsumsi dengan nilai hijau tinggi menilai keputusan membeli sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap lingkungan. Lalu selanjutnya kebutuhan akan keunikan pengaruh positif pada niat beli produk efisien, hasilnya juga didukung dan signifikan. Dan di sini juga sesuai dengan penelitian dari Aydin, yaitu konsumen dengan NFU yang tinggi memandang efisien sebagai sarana ekspresi diri dan simbol identitas yang unik sekaligus peduli lingkungan. Next, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa setiap variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli eco-fashion. Variabel itu norma subjektif, kontrol perilaku yang mempersepsikan, sikap nilai konsumsi hijau, dan kebutuhan akan keunikan. Indikasi manajerialnya, yang pertama fokus pada nilai konsumsi hijau, karena tadi hasilnya GCV paling besar dalam mengaruhi niat beli produk eco-fashion. Di sini yaitu pertama adalah menguatkan nilai konsumsi hijau sebagai fondasi strategi bisnis, mulai dari edukasi maupun penerapan eco-label. Lalu yang kedua adalah meningkatkan persepsi kemudahan dan keterjangkauan konsumen dengan memperluas akses produk. Yang ketiga adalah mengoptimalkan pengaruh sosial untuk mendorong niat beli, karena Indonesia merupakan negara yang kolektivistiknya tinggi sehingga perlu memanfaatkan budaya kolektivistik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah membangun sikap positif terhadap produk eco-fashion dengan menekankan kualitas, kenyamanan, ketahanan bahan, dan manfaat sosial. Lalu selanjutnya adalah menonjolkan keunikan dan diferensiasi produk. Lalu, untuk keterbatasan penelitian ini menggunakan model modifikasi dari Aydin dan juga Kumar, sehingga hanya mencakup 5 faktor perilaku konsumen, sehingga perlu mempertimbangkan variabel-variabel lain. Dan penelitian ini juga berfokus pada niat beli, belum mengamati pada actual behavior. Kemudian, untuk desain penelitian ini menggunakan konsepsional hanya pada kondisi satu periode waktu tertentu, sehingga disarankan untuk memperluas model pada selain waktu yang lebih panjang lagi. Untuk saat penelitian mendatang, mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, lalu memasukkan pengukuran perilaku aktual, lalu mempertimbangkan pengaruh nilai dan orientasi budaya seperti kolektivisme dan juga cultural orientation, lalu memperluas karakteristik responden dan wilayah penelitian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.